Salam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat taufiknya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada sosok suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat jerih payah perjuangan beliaulah sehingga kita dapat mengenal halawatul iman, manisnya beriman. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan beberapa orang-orang atau beberapa golongan dengan ciri-ciri yang akan nanti disebutkan dari berbagai macam kerugian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan orang-orang yang senantiasa menasehati dalam kebenaran dan orang-orang yang senantiasa menasehati dalam kesabaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya surat ini, betapa mulianya surat ini. Sampai-sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkomentar tentang surah ini. Lau ma anzalallahu ala khalqihi hujjatan illa hadhihi surah lakaffathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan satu surah pun ala khalqihi, atas manusia, atas makhluknya, illa hadhihi surah, kecuali hanya satu surah ini, lakaffathum, niscaya satu surat ini sudah cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia, sudah cukup untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Betapa agungnya, betapa mulianya surah Al-Asr ini. Di dalam ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr, demi masa, demi waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, artinya makhluk tersebut sangatlah penting. Waktu bagi kaum muslimin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah penting. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Hadirin
wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Lafi khusr adalah lafaz yang umum. Artinya manusia itu senantiasa diliputi oleh berbagai macam kerugian. Baik itu kerugian dari sisi depan, kerugian dari sisi belakang, kerugian dari sisi atas, kerugian dari sisi bawah. Manusia senantiasa diliputi oleh berbagai macam kerugian. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggolongkan orang-orang yang akan selamat dari kerugian tersebut dengan beberapa ciri. Apa ciri-ciri bahwasanya manusia, orang-orang yang akan selamat dari kerugian tersebut? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, illalladzina amanu. Ciri yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Beriman saja harus dibarengi dengan berilmu. Berilmu setidaknya ada 3 ilmu yang harus kita ketahui, harus kita pelajari, harus kita tadabburi. Ilmu tersebut yang pertama adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ilmu ma'rifatun nabi, ilmu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah ilmu ma'rifatud dinil Islam, ilmu mengenal agama Islam. Hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketiga ilmu inilah yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar dan nakir kelak di alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi fayatihi malakan." Maka ruh dikembalikan ke dalam jasadnya, fayatihi malakan, maka datanglah kedua malaikat. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. Dikatakan salah satu di antara mereka adalah malaikat munkar wal akhar, dan yang lainnya adalah nakir. Maka kedua malaikat ini akan mendatangi si mayit dan akan bertanya, "Mar rabbuka?" Siapa Tuhanmu? "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Wa ma dinuka?" Dan apa agamamu? Orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, maka dia akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 27, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Di dalam kehidupan dunia, ketika hendak sakratul maut, dia akan mudah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan di akhirat kelak, yaitu di alam barzah, alam barzah dinamakan juga alam akhirat karena ia adalah awal permulaan untuk menuju alam akhirat. Di dalam akhirat, di alam barzah, dia akan mudah menjawab pertanyaan dari dua malaikat tersebut. Hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, orang-orang yang musyrik, maka dia tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat-malaikat tersebut. Mereka ketika ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, mereka menjawab, la adri. Mereka tidak tahu, aku tidak tahu. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ciri yang kedua, orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yaitu wa'amilus shalihat, yaitu orang-orang senantiasa mengerjakan amal soleh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fatihah, yang mana surah Al-Fatihah tersebut setidaknya 17 kali dalam sehari semalam kita baca. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan-jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan orang yang mereka murkai, yang engkau murkai. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Para ulama menafsirkan bahwasanya orang-orang yang dimurkai tersebut adalah orang-orang Yahudi. Mereka berilmu namun tidak mau beramal. Sedangkan waladdallin, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang Nasrani, yang mereka beramal tanpa berilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat senior yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud pernah membocorkan rahasia bagaimana generasi awal bisa sukses. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman setelahku, dan zaman setelahku. Sahabat senior yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud pernah membocorkan rahasia bagaimana para sahabat, para generasi awal bisa sukses. Beliau berkata, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Menuntutlah ilmu kalian, belajarlah kalian, fa idza 'alimtum, dan jika kalian telah berpengetahuan, telah berilmu, fa'malu, maka kerjakan ilmu yang telah engkau dapat. Jangan hanya menjadi pengetahuan, menjadi wawasan saja, tapi tidak pernah ilmu tersebut diamalkan. Seorang Sya'bi, ulama salaf generasi tabi'in, pernah mengatakan, innama yatlubu hadzal ilmu min qablu majtama'a fihi khaslatan al-aqlu wan nusuk. Dahulu ilmu itu diambil dari seseorang, majtama'a fihi khaslatan, yang di dalamnya terkumpul dua perkara. Yang pertama al-aqlu, yaitu kecerdasan. Kita pilih dari orang-orang ulama-ulama yang cerdas, yang IQ tinggi, yang punya wawasan yang luas. Dan yang kedua adalah an-nusuk, yaitu dari ibadah. Bagaimana ilmu yang telah ia dapatkan, yang ia telah ketahui, dia amalkan, dia kerjakan, dia beramal soleh dengan ilmu tersebut. Maka ilmu tersebut kami ambil dari sosok yang terkumpul dua perkara tersebut, yaitu kecerdasan dan ibadah. Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kana ar-rajulu idza talabul ilmi lam yalbas an yura dhalika fi takhushu'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa salatihi wa zuhdihi. Seseorang ketika dia belajar, maka tidak lama setelah ia belajar tersebut akan tampak dari dia menuntut ilmu itu. Pertama dari basarihi, an yura fi basarihi, akan kelihatan dari penglihatannya. Mungkin sebelum dia menuntut ilmu, matanya tidak dijaga, pandangannya liar. Namun ketika dia berilmu tentang paham ghaddul basar, maka dia ketika berjalan, dia fokus, tidak menoleh kiri dan kanan yang bisa menodai matanya. Begitu juga wa takhushu'ihi, mungkin khusyuknya ketika dia belum belajar, dia belum menuntut ilmu, khusyuknya kurang,
maka ketika dia belajar, dia menuntut ilmu, akan kelihatan dari khusyuknya ketika dia beribadah. Walisanihi, begitupun juga dengan lisannya. Lisan orang-orang yang belum berilmu berbeda dengan lisan orang-orang yang sudah berilmu. Yang mana ketika dia berilmu, ketika dia belum berilmu, mungkin lisannya tajam, suka menyakiti sesama. Namun ketika dia berilmu, dia menuntut ilmu, lisannya lebih terjaga, lebih bisa memilih mana kata yang baik, mana kata yang buruk yang akan ia keluarkan dari mulutnya. Wayadihi, begitu juga dengan tangannya. Mungkin tangannya ketika dia belum menuntut ilmu penuh dengan maksiat, tapi ketika dia sudah menuntut ilmu, dia akan menjaga tangannya. Wa salatihi, begitu juga dengan salatnya. Salat ketika dia belum menuntut ilmu mungkin tidak khusyuk, begitu ketika dia menuntut ilmu mulai khusyuk di dalam salatnya. Wa zuhdihi, dan zuhudnya, memandang dunia. Ketika dia belum menuntut ilmu, dia akan mudah terpengaruh, dia mudah cinta dunia. Tapi ketika dia sudah menuntut ilmu, akan kelihatan dari dia memandang ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ayyub As-Sikhtiyani, seorang sahabat, pernah mengatakan, qala li Abu Kilabah, Abu Kilabah pernah berkata kepada saya, ya Ayyub, idza ahdatsallahu laka ilman fa ahdits lahu ibadah wa la yakunu hammuka an tuhadditsa bih. Wahai Ayyub, idza ahdatsalaqallahu ilman, jika Allah telah memperbarui ilmu kepada dirimu, Allah telah memberikan ilmu yang baru, artinya dia mendapatkan ilmu yang ia baru dapatkan. Fa'ahdis lahu ibadah, maka caranya untuk bersyukur dengan ilmu yang telah bertambah pada dirimu, maka buatlah ibadah yang baru. Artinya buatlah ibadah atas syukur terhadap ilmu yang didapatkan. Yang mungkin ibadah sunnahnya baru 2 rakaat, maka ketika dia sudah menambah ilmu yang baru, maka tahajudnya akan bertambah. Mungkin puasa sunnahnya hanya Senin Kamis, tapi ketika dia ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bersyukur dengan ilmu tersebut, menambah sunnah puasa-puasa yang baru, seperti puasa Daud dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ayyub berkata, wala yakunu hammuka an tuhadditsa bih, dan janganlah jadikan tujuan utamamu ketika menuntut ilmu adalah untuk disyiarkan, untuk dikatakan, untuk didakwakan ke orang lain. Tetapi jadikanlah ketika engkau menuntut ilmu, maka perbaiki dulu dirimu, perbaiki dulu ibadahmu. Jangan tujuanmu hanya untuk dilihat manusia, supaya manusia melihat engkau takjub bagaimana retorikamu menyampaikan ilmu, bagaimana engkau dipandang manusia. Bukan, ya. Wala yakunu hammuka an tuhadditsa bih, dan jangan jadikan tujuan utamamu menuntut ilmu hanya untuk menyampaikan kepada orang-orang, sehingga engkau digelari sebagai orang yang alim, orang yang berilmu, seorang yang ulama. Maka tujuan yang pertama ketika kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Fa'ahdits lahu ibadah, maka tingkatkan lagi ibadah kita ketika kita mendapatkan ilmu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, la azidannakum, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid,
Dan jika engkau kufur terhadap nikmat-nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka orang-orang yang tidak mau bersyukur terhadap ilmu yang telah dia dapatkan, tidak mau mengamalkan isinya, maka azab Allah sangatlah pedih. Imam Ali rahimahullah pernah berkata, hatafal ilmu bil amal, fa in ajabahu wa illa fartahal. Sesungguhnya ilmu itu senantiasa mendatangi atau menghubungi amal. Jika ia menjawabnya, jika dia mengerjakan, jika dia mengamalkan ilmu tersebut, maka ilmu tersebut akan menetap pada diri seseorang. Wa illa fartahal. Dan jika ilmu itu tidak diamalkan, tidak dijawab, tidak ia kerjakan, fartahal, maka ilmu tersebut akan lari darinya, akan pergi darinya, akan pergi dari dirinya. Itulah hakikat ilmu. Ilmu yang benar adalah ilmu yang apabila ia ketahui, yang apabila ia dapatkan, maka ia kerjakan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar ilmu yang ia dapatkan, ia simpan di dalam otaknya, di dalam kepalanya, namun hanya sebatas itu, tidak berlanjut kepada ibadah. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada diriku. Hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam mazhab, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama besar, pernah mengatakan, "Ma katabtu hadisan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltu bihi." Tidaklah aku menulis suatu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa wa qad amiltu bihi, kecuali aku telah mengerjakan apa yang telah aku tulis. Dan perlu diketahui bahwasanya Musnad Imam Ahmad bin Hanbal banyak sekali hadis-hadis di dalamnya. Puluhan ribu hadis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal tidaklah menulis satu hadis pun di dalam musnadnya illa wa qad amiltu bihi, kecuali dia telah mengerjakan apa yang ada di dalam kitabnya. Sampai-sampai pernah Imam Ahmad bin Hanbal berpapasan atau bertemu dengan satu hadis, yang mana hadis tersebut yang diriwayatkan bahwasanya ada Nabi Muhammad SAW pernah berbekam kepada Abu Taibah dan memberikan upah bekam tersebut kepada tukang bekam tersebut dengan 1 dinar. Ya, kalau sekarang 1 dinar itu mungkin sekitar 4,5 gram emas, ya. 4,5 gram emas itu mungkin sekitar 5 juta, ya. Taruhlah 5 juta harga emas sekarang, ya. Imam Ahmad bin Hanbal saking untuk mengamalkan hadis tersebut, ingin mencontoh Nabi tersebut mengamalkan hadis tersebut, maka Imam Ahmad bin Hanbal memberikan upah kepada Abu Taibah, ya, sebagaimana Nabi Muhammad memberikan upah bekam kepada Abu Taibah, maka Imam Ahmad memberikan upah kepada tukang bekamnya dengan 1 dinar, ya, sekitar 5 juta rupiah. Coba kita lihat sekarang, berapa tukang bekam, ya, upah dari tukang bekam tersebut? Mungkin sekitar 100.000 atau 50.000, bahkan kalau kita kenalan mungkin, ya, bisa gratis, ya. Nah, maka Imam Ahmad bin Hanbal saking ingin mengamalkan hadis tersebut, maka Imam Ahmad bin Hanbal rela membayar dengan uang jutaan rupiah. Hadirin wal hadirat,
Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan ketika Imam Ahmad bin Hanbal mengerjakan hadis tersebut, mengamalkan isi hadis tersebut, apa yang akan terjadi? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan seumur hidup. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal bisa melupakan hadis tersebut? Jawabannya tidak, ya. Karena apa? Karena Imam Ahmad bin Hanbal sudah mengamalkan isi dari hadis tersebut. Begitupun, ya. Hadis, ilmu yang telah kita ketahui, apabila kita amalkan, maka dia akan tetap pada diri seseorang. Tapi ketika dia tidak mau beramal, tidak mau mengerjakan ilmu yang telah ia ketahui, maka ilmu itu hanya sekedar menjadi wawasan, dan lama-kelamaan ilmu tersebut akan pergi dari dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri yang kedua, orang-orang yang akan selamat dari kerugian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, yaitu orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Bukan hanya dia berpengetahuan, dia mengetahui Allah, mengetahui Nabi, mengetahui hak-haknya Nabi, mengetahui hak-haknya Allah, tapi dia tidak mau beramal dari dirinya. Maka itu adalah hal yang sia-sia. Dia akan dihukum dengan perbuatan maksiat apabila dia meninggalkan dari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga, orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yaitu orang-orang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Ciri yang ketiga yaitu orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran, senantiasa menasihati dalam kebenaran. Hadirin wal hadirat, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia berilmu, dia beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, iman terhadap rukun iman yang 6. Kemudian dia beramal soleh, maka langkah selanjutnya yaitu watawasaw bil haq, menyuruh kepada kebaikan, menasehati dalam kebaikan, menyuruh kepada amar ma'ruf dan nahi munkar. Banyak sekali ayat-ayat, hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilatul dakwah, pentingnya berdakwah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 110 kalau tidak salah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat-umat yang terbaik, ukhrijat lin-nas, dikeluarkan kepada manusia, ta'muruna bil ma'ruf, jika kalian mengerjakan amar ma'ruf, mengajak orang-orang untuk berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada munkar, mencegah orang-orang berbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, yang orang-orang yang mendapatkan, yang ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kerugian, dia senantiasa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin orang-orang mendapatkan hidayah tauhid, hidayah sunnah, sebagaimana dirinya mendapatkan hidayah, sebagaimana dirinya mendapatkan hidayah tauhid dan hidayah sunnah. Dia ingin orang-orang merasakan kelezatan iman, halawatul iman, sebagaimana dirinya merasakan halawatul iman,
manisnya beriman, manisnya beribadah, maka ia tidak mau hanya dirinya saja yang merasakan manfaat tersebut. Dia ingin orang-orang merasakan hal-hal yang baik tersebut dan ingin mendakwakan kepada mereka, ingin mengajak orang-orang untuk berbuat baik sebagaimana mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dari diriku walaupun hanya satu ayat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka ia mendapatkan ganjaran pahala orang yang mengerjakannya tersebut. Baik, hadirin wal hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup sementara, nanti kita lanjutkan setelah ba'da isya insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas tentang golongan orang-orang yang akan selamat dari kerugian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengamalkan amal soleh, yang beramal soleh, watawasau bil haq, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa menasihati dalam kesabaran. Tiga ciri yang pertama setelah kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang akan selamat dari kerugian, yang pertama dia beriman dan berilmu. Kemudian setelah dia beriman dan berilmu, dia mengamalkan ilmu, beramal soleh, mengamalkan ilmu yang telah ia dapatkan. Dan yang ketiga, orang-orang yang selamat dari kerugian, yaitu dia mendakwakan ilmu yang telah ia dapatkan. Dia tidak hanya sampai pada dirinya, tetapi ia ingin merasakan orang-orang dia ingin merasakan kenikmatan iman dan ingin disebarkan kepada orang-orang lain. Dan yang terakhir, ciri-ciri orang yang akan selamat dari kerugian, yaitu watawasau bis sabr. Baik, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dari orang-orang atau dari golongan-golongan yang merugi. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya kelak dengan mempelajari, menekuni dan mentadabburi sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Asr tersebut, yaitu dengan ciri-ciri yang pertama, beriman dan berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak sampai hanya berilmu, namun harus diamalkan. Ilmu yang telah didapatkan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, mendakwakan ilmu tersebut. Tidak hanya sampai kepada diri sendiri, bukan hanya kita saja yang menikmati ilmu tersebut, tetapi kita ingin orang lain juga merasakan kenikmatan apa yang kita rasakan. Dan yang keempat adalah saling menasehati dalam kesabaran. Karena sudah menjadi sunnatullah
Orang-orang yang menyampaikan dalam kebaikan, menyampaikan dalam kebenaran akan mendapatkan ujian-ujian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin barakallahu fikum jami'an, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah.